Iya, pelaksanaan PPKM darurat dan rencana perpanjangannya berimbas terutama pada rakyat kecil sebab privilege yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terbatas. Pemerintah sebelumnya mengatakan akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada puluhan juta KK yang tersebar di wilayah Jawa Bali baik berupa beras maupun uang tunai. Namun kapan dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya merujuk pada sasaran penerimanya? Di lapangan kita elaborasi bersama 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya di CNN Indonesia Newscast. Yang pertama saya sapa dulu ada Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Selamat malam Bu Diah. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Muhammad Iksan Ingratubun. Selamat malam Pak Iksan. Selamat malam. Baik, sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir ada Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Mas Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Tapi sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Sosial untuk bergabung bersama pada malam hari ini. Namun sampai dengan saat ini kami belum mendapat jawaban. Oke, langsung saja saya ke Mas Bima atau mulai dari pernyataan Mas Bima sebelumnya terlebih dahulu ya yang mengatakan di tengah kondisi saat ini dan juga prediksi ada peningkatan jumlah kemiskinan per September 2021. Menurut Mas Bima, jumlah atau nominal bansos dinilai kurang tepat. Jadi begini, tidak ada yang namanya pembatasan sosial efektif, menyuruh orang itu di rumah tanpa adanya bantuan sosial yang memadai. Barusan saja kita dengarkan evaluasi dari Menteri Keuangan khususnya terkait PPKM darurat. Ternyata perlindungan sosial itu hanya sebesar 187 triliun. Dan itu setara dengan 1,1% dari PDB tahun 2021. Jadi sangat kecil, Indonesia salah satu negara yang bantuan sosialnya kecil. Apalagi secara spesifik kita melihat dari dana desa, ini yang parah ini. Yang parah ini harus jadi perhatian adalah BLT dana desa itu serapannya paling kecil. Yaitu serapannya itu hanya mencapai 19,4%. Bayangkan. Jadi ada beberapa bulan bahkan dana desa itu tidak maksimal target penerimanya. Padahal ini sangat penting untuk mencegah juga masyarakat di desa bisa mematuhi protokol kesehatan dan PPKM darurat. Jadi ini satu catatan yang penting. Efektivitas dari PPKM darurat itu diragukan salah satunya karena kompensasi bagi pelaku usaha, bagi pelaku UMKM, pekerja informal, buruh lepas harian, juga kepada kemudian masyarakat yang berada di level rentan miskin dan miskin itu sangat tidak memadai. Jadi ini salah satu catatan kalau mau diperpanjang, khawatirnya memang tekanannya akan semakin besar terhadap perekonomian masyarakat. Oke, walaupun dengan bentuk beras, kemudian juga uang tunai seharga Rp600.000 per kepala keluarga begitu juga dinilai masih kurang, Mas Bima? Ya, kita lihat misalnya dari bantuan yang ada. Saya kaget ketika melihat program Keluarga Harapan, itu ada 10 juta penerima, keluarga penerima. Itu jumlahnya tidak beda dengan tahun 2019, sama-sama 10 juta keluarga penerima. Ini kondisi sedang krisis, kondisi sedang ada masalah pandemi yang serius. Logikanya tetapi bertambah ya? perlindungan sosialnya ternyata hanya repetisi dari program-program yang ada. Kalaupun ada program inovasi yang baru, misalnya kartu prakerja, itu juga sangat tidak tepat sasaran ya. Masyarakat butuhnya uang tunai tapi disuruh mengikuti training atau pelatihan terlebih dahulu. Jadi menurut saya dari konsep perlindungan sosial dan bantuan selama masa-masa kritis seperti sekarang ini harus dievaluasi secara total karena memalukan sekali. Perlindungan sosialnya cuma 1,1% dari PDB, sementara anggaran infrastruktur 417 triliun. Jadi ini apa-apaan ya antara bantuan sosial dengan hal yang harusnya bisa ditunda, ini nggak seimbang gitu. Sehingga ya ini merugikan masyarakat secara umum. Oke, apalagi di tengah PPKM darurat yang akan diperpanjang ini ya. Bu Diah tadi adalah masukan dari CELIOS ya, tapi kalau misalnya dari anggaran negara sendiri Bu Diah, ini cukup nggak sih sebagai tambahan alokasi bansos? Tadi kan ada alokasi pertama, kemudian katanya ada revisi penambahan jumlah ya. Tapi kalau misalnya melihat bagaimana masukan kemudian juga kondisi saat ini gitu jelang perpanjangan PPKM, nominal atau jumlahnya masih bisa diubah atau bagaimana Bu? Dinamika penyebaran COVID ini kan di 2 bulan terakhir memang ada percepatan penyebaran COVID yang
Ini satu ini Mbak, satu dinamika baru ya penyebaran COVID strain Delta ini ya. Nah ini yang sebelumnya di bahasan anggaran pada tahun 2020 yang memutuskan anggaran 2021 itu tidak kalkulasi gitu penyebaran COVID Delta yang dalam 2 bulan terakhir ini. Nah tentu saya sepakat kondisi ekonomi memburuk. Dan kemudian ketika jumlah dana bansos merasa perlu ditambahkan, nah ini tentu sangat berkorelasi ya atau berhubungan dengan adanya satu tren baru penyebaran COVID di 2 bulan terakhir. Nah ini yang sebetulnya tidak masuk dalam perencanaan anggaran yang dibahas tahun 2020 untuk anggaran 2021. Nah kemudian pemerintah menambahkan kembali sejumlah 38 triliun. Nah ini tentu sifatnya juga karena ada dinamika baru gitu dalam penyebaran COVID yang tadinya sebetulnya kita sudah memasuki fase kalau tren yang sebelumnya ya. Sudah ada kalkulasinya kan pemerintah sudah ada perbaikan ekonomi lalu juga vaksinasi berjalan masif. Tapi karena adanya COVID Delta ini tentu semua harus direview kembali gitu. Oke. Tadi anggarannya sudah ditentukan, berarti jumlah atau nominal bansos ke depannya ini masih tetap seperti itu, 600.000 per kepala keluarga dengan beras 10 kg per kepala keluarga seperti itu, Bu? Iya, yang BST yang baru ini iya, Mbak. Oke. Nanti kita akan tanya bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana efektivitas di lapangannya karena sampai dengan saat ini kan memang dari bansos sendiri belum turun dan kita juga penasaran bagaimana bansos tersebut bisa menjangkau pelaku usaha sektor mikro. Tapi kita tahan dulu dialognya karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita teruskan kembali dialognya terkait dengan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan bansos di tengah perpanjangan PPKM darurat ini kepada rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Saya kembali ke Bu Diah lagi, Bu, dari Komisi 8 DPR. Selain jumlah dan juga nominal bansos yang dinilai belum terbukti ya efektivitasnya ya, ini beberapa daerah juga mengaku meminta percepatan bansos, pemberian bansos ini karena atas dasar urgensinya. Tapi katanya masih tertahan ya, Bu, soalnya ada beberapa penyesuaian data. Tanggapan DPR seperti apa, Bu? Ini udah 2 minggu PPKM berjalan, bansosnya belum turun? Iya, saya tadi cek ke Kementerian Sosial, kira-kira ini turun insya Allah hari Senin, Mbak. Senin besok? Oke. Iya. Apakah, katakanlah ini sudah 2 minggu berjalan, masyarakat juga sudah mulai berteriak karena kebutuhan sehari-hari mereka ini tidak tertahankan seperti itu. Bagaimana dari DPR sendiri memantau bagaimana nanti pendistribusiannya? Bansos BST ini kan baru saja ditetapkan 2 minggu lalu dan segera disusun bagaimana pelaksanaan teknisnya, termasuk penyesuaian data tadi, dan memang kita berharap lebih cepat ya. Nah, jadi ya hari Senin itu menurut saya itu sudah kita nilai sudah harus paling lambat lah, karena kan juga ya benar masyarakat sudah teriak dan bansos ini menjadi sangat penting hari ini perannya di tengah masyarakat. Oke, prioritasnya masih untuk wilayah Jawa Bali, Bu? Prioritasnya Jawa Bali, tapi coverage areanya tetap dari banyak skema bansos yang ada. Itu wilayah Indonesia gitu ya. Penambahannya ini kan sebanyak 10 juta penerima yang masuk dalam klaster DTKS itu kurang lebih 6 juta dan 4 juta itu di luar DTKS. Dan tentu saja ini juga hasil dari input pemerintah daerah gitu. Jadi kita harap ini bisa lebih mengena ya sebagai untuk sasaran bansos kali ini gitu. Mungkin bisa dijabarkan, Bu, untuk wilayah Jawa Bali ini ada berapa kepala keluarga dan di luar Jawa Bali termasuk kalau misalnya kita melihat bagaimana informasi yang ada di wilayah Kalimantan dan juga Papua yang di mana banyak daerah terisolir. Ini bagaimana untuk datanya kemudian juga pendistribusiannya seperti apa? Pendistribusiannya nanti yang berupa beras itu disalurkan langsung melalui Bulog. Oke. Dan sedangkan bantuan sosial tunai ini melalui PT Pos. Dan ini sifatnya tunai ya, artinya masyarakat bisa langsung berbelanja gitu Mbak. Oke, tapi datanya sudah fix ada ya Bu ya? Datanya fix ada, tapi saya yang terakhir hasil penyesuaian itu saya belum cek.
Oke. Kita tunggu bagaimana nanti datanya karena kalau terakhir kali informasi kita dapat dari Bulog sendiri belum mengeluarkan data-data dari sasaran atau penerima bansos yang akan mendapat penyalurannya. Saya ke Pak Ihsan lagi. Pak Ihsan masih tersambung dengan kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Pak Ihsan. Iya. Oh baik, Pak Ihsan, kita juga melihat sasaran atau siapa saja pihak yang terdampak dari PPKM darurat ini juga salah satunya adalah sektor pengusaha mikro ya. Kalau dari Pak Ihsan sendiri, ini sistem bansos dengan data yang sudah dijabarkan tadi, ini pas nggak sih sebagai solusi bagi pelaku usaha yang terimbas PPKM darurat? Jawabannya tidak. Oke. Jawabannya tidak dan itu semua karena sudah juga audit BPK ya. Bahwa apapun yang diberikan oleh pemerintah itu dengan data yang keliru, maka tidak tepat sasaran. Tapi minta tolong saya diundang lagi itu di liatin ya. Gimana Pak Ihsan? Minta tolong saya dilihatin lagi supaya ada video saya muncul. Oke. Sambil dinaikin layarnya, tadi Bu Diah juga mengatakan kalau misalnya dari DPR sendiri menjamin datanya sudah fix, kemudian nanti juga akan dilepas ke publik, ada transparansi seperti itu. Kalau dari pihak Pak Ihsan sendiri kemudian juga sektor usaha, ini ada koordinasi seperti apa yang dibentuk gitu dengan adanya penyamaan data, kemudian juga pelaku sektor usaha mikro yang membutuhkan bantuan sosial tersebut? Ya persoalannya adalah PPKM dibuat kebijakan ini memang amburadul ya. Oke. Amburadul karena amburadulnya di mana, Mak? Jaring pengaman sosialnya belum dicairkan, tetapi PPKM sudah dilaksanakan. Nah kemarin juga saya sebagai narasumber dengan siapa itu dari Komisi 6 yang membawa UKM dan Koperasi, bahwa jaring pengaman sosial ini akan dicairkan itu setelah 2 minggu setelah ini. Oke. Ini diakui bahwa pemerintah dengan DPR, sebenarnya DPR ini saya nggak paham ini, apakah dia menjadi cap saja, atau ini kan domainnya pemerintah, tetapi DPR-nya tidak ngomong. Padahal sudah mengetahui bahwa dampak daripada PSBB atau PPKM darurat atau apapun namanya sebenarnya sama saja. Bahwa UMKM menjadi di depan untuk berakibat berdampak besar terhadap ekonomi bangsa. Misalnya juga BI menurunkan juga suku bunganya, mengoreksi suku bunga, itu jelas-jelas kok. Tetapi sayangnya bahwa jaring pengaman sosial ini tidak seiring dengan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan itu amburadul. Kalau bahasanya bahwa terkendali atau tidak terkendali, jelas tidak terkendali. Oke. Tidak heran kalau misalnya aparat-aparat di bawahnya, di bawah pemerintah itu disuruh berkreasi sendiri. Yang ramai PPKM darurat ini kan hanya menutup jalan. Padahal di tempat keramaian, di tempat yang misalnya pasar tradisional atau tempat kerumunan itu tidak ada teguran secara fisik. Pada saat PSBB justru lebih maju bahwa ada teguran secara fisik kalau tidak menggunakan masker dengan benar, apalagi tidak menggunakan masker betul. Kalau sekarang nggak ada, dibiarkan begitu saja. Jadi pembiaran dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kalau mau jujur juga sebenarnya dampak daripada mau COVID-19 tipe D, tipe E, tipe apa itu sebenarnya kesalahan yang besar itu terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah menganggap dengan himbauan prokes itu sudah cukup. Padahal Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak cukup dengan himbauan, harus dilakukan yang namanya pengawasan secara ketat. Kalau seperti sekarang ini hanya PPKM darurat, kita tahunya ditutup jalan sini, tutup jalan situ, tapi pusat keramaiannya tidak ada yang namanya diawasi dengan ketat. Katanya kurang orang, bagaimana kurang orang? Itu banyak Satpol PP. Di pasar tetapkan 10 orang untuk menegur, kan bisa. Nah, jadi tidak ada lain, tidak ada mungkin bahwa kebijakan dari PPKM ini sangat tidak efektif, apalagi tidak disertai dengan jaring pengaman sosial. Bansos tersebut tidak efektif ya. Apalagi dihubungkan dengan undang-undang karantina, saya kira anggota DPR paham tuh. Kita perkecil konteksnya mengenai bansos ya, berlaku adalah Pak Ihsan. Memberikan makan, baik itu kepada yang dikarantina, juga makanan ternak dan seterusnya. Itu wajib. Kalau sekarang ini wajar itu kalau kita lihat di medsos ya, atau ada dari Medan itu
Dia nggak mau ikut. Kemarin kita melihat bagaimana beritanya. Dia nggak mau dan ikut, dan itu kondisinya. benar, itu pintar orangnya. Oke. Bahwa usaha saya ini, saya punya 5 anak, saya harus biayai. Saya harus biayai. Pemerintah suruh tutup ini, terus apa solusinya? Saya dikasih nggak? Oke. Untuk apa namanya, untuk kehidupan saya. Baik, Pak Ihsan. Anak-anak saya ini ambil raport aja suruh bayar. Ambil ini aja suruh bayar. Untuk tanunya suruh bayar. Terus siapa yang mau bayar? Oke, Pak Ihsan. Pemerintah mau Pak Ihsan, bayar. saya Itu potong dulu ya, pintar. Pak Ihsan. Kita berikan kepada Bu Diah ini untuk menjawab. Ini pertanyaannya, bansos tidak efektif. Menurut Akumindo, bansos tidak efektif. Bu Diah, bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya pikir dalam situasi krisis ekonomi dan juga bantuan sosial memang dibutuhkan satu. Tapi apakah bantuan sosial itu cukup? Nah, ini kayak misalnya tadi pelaku UMKM gitu ya. Itu karena gini, kepemerintahan itu kan tidak hanya satu kementerian gitu ya. Bansos ini kan sifatnya basic, jaringan pengaman sosial yang sifatnya Untuk kebutuhan sehari-hari. mungkin tidak bisa mencukupi semua gitu ya. Tapi selain itu, kita tentu juga ada masuk klaster PBI, lalu juga ada beasiswa. Nah, lalu juga ada bantuan permodalan dan sebagainya untuk UMKM. Nah, memang bansos itu hanya sebatas kebutuhan pokok yang hari ini jumlahnya 600.000 per bulan. Tapi menyasar pelaku usaha sektor mikro juga nggak, Bu? Nah, ini usaha mikro atau tidak, dia basis datanya itu kan dari data sosial, data kesejahteraan sosial. Nah, itu yang sekarang ini kan yang tercakup kurang lebih kalau 150 juta penduduk ya, kalau dihitung ya, kurang lebih yang dimasuk dalam DTKS itu sekitar 28,8 juta keluarga. Lalu ada lagi dana bantuan langsung tunai di desa itu sekitar 12 juta kepala keluarga ya. Nah, ini kalkulasinya 150 juta jiwa. Nah, ini menariknya Mbak, DTKS ini kalau nanti Presiden itu pada tahun 2024 ingin memformat adanya Indonesia Satu Data. Dan ini yang tercakup dalam data yang sekarang kurang lebih 150 juta jiwa. Dan tapi menariknya memang dari data antara 150 juta jiwa itu ada dinamika yang berhubungan tentu dengan sektor ketenagakerjaan. Karena juga ini sangat berhubungan, misalnya ada kelompok-kelompok middle class, kelas menengah yang sangat rentan kehilangan pekerjaan, atau ada kelompok-kelompok yang pendapatannya dihitung sebagai kelas menengah, tapi itu sangat rentan untuk kehilangan pendapatan. Oke, termasuk ya tadi ya, untuk pelaku usaha sektor mikro. UMKM. Betul. Ini kehilangan pekerjaan. Otomatis dia akan menjadi salah satu kelompok yang menjadi klaster kebutuhan bansos. Nah, ini yang menurut saya perlu kita cermati lagi gitu tentang jaring pengaman sosial ini gitu. Oke. Saya mau ke Mas Bima, tapi tahan dulu Mas, saya harus ke Mas Iksan atau Pak Iksan terlebih dahulu. Tadi bicara mengenai data bansos atau penerima bansos, salah satunya adalah para pelaku sektor usaha mikro. Kalau dari Pak Iksan atau Akumindo sendiri, apakah ada pendataan pelaku sektor usaha mikro yang membutuhkan dana bansos tersebut ke depannya? Dan juga apa antisipasi jika atau PPKM ini diperpanjang, bagaimana dari sektor usaha mikro ini bisa bertahan ke depan? Sebenarnya pemerintah ini bingung ya, dan juga mungkin DPR-nya juga bingung. Kenapa data yang dipergunakan oleh yang ada sekarang diberikan kepada bansos atau PKH dan seterusnya itu permainan para RT dan RW. Itu harus jujur itu. Ya, ini fakta lapangan. Jadi ada yang bukan usaha mikro atau ada yang punya usaha juga masuk dalam data itu. Makanya tidak heran kalau BPK katakan bahwa tidak tepat sasaran. Padahal pemerintah itu kenapa sampai bingung, kan dia sudah punya OSS, ya OSS dari BKPM, kan di situ terdaftar usaha mikro semuanya, itu yang berhak mendapatkan bantuan, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya untuk apa dibuatkan OSS itu selama kita hanya 10 menit kita bisa masuk mendapatkan izin usaha mikro, dan itu semua yang berhak untuk mendapatkan yang namanya bantuan sosial. Ya kalau yang lain-lain ikut-ikutan, nah sekarang yang dibutuhkan itu adalah, ya ini saya ulangi berulang-ulang, yang dibutuhkan adalah uang cash. Uang cash? Tadi dikatakan juga sama Mas Bima, uang cash yang dibutuhkan saat ini untuk menutup yang namanya kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya atau membatasi usahanya.
Apalagi di seluruh Indonesia ini tidak seragam yang namanya SOP. Ada yang disuruh tutup, ada yang disuruh tutup sekalian usahanya. Itu apa maunya, itulah yang terjadi yang namanya yang sekarang viral itu adalah saya Satpol PP. Mana izinnya, mana itunya, ada clash ya di lapangan begitu ya Pak ya? Iya. Dengan nominal yang sudah ditetapkan sekarang cukup nggak? Pemerintahnya bahwa apa yang dipunyai data itu harusnya berubah. Harusnya berubah, terus kalau mimpinya satu data apa caranya? Oke. Nominal pendek saja atau singkat saja Pak Iksan, nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini untuk jadi bansos cukup atau tidak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Ya kalau 600.000 Mbak, mohon maaf nih ya, kalau hitungan daripada UMKM pelaku nih ya, pelaku bukan pemerintah, bukan yang namanya DPR. Usaha mikro itu sehari bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 200 sampai 250. Jadi, nah ini tegas saya bilang, bahwa kalau dengan 600.000 hanya mampu memberikan bantuan untuk 3 hari. Dan sekarang PPKM berlaku untuk sampai 1 bulan nih kelihatannya. Kira-kira mampu nggak? Baik. Mungkin bisa jadi pertimbangan ke depannya untuk pelaksananya ya. Saya juga akan meminta insight. Pertimbangan, Mbak. Susah kalau pertimbangan. Jadi harus ada penegasan. Apa? Bahwa contoh misalnya pen dilakukan dengan kepada ke bank kembali. Untuk apa ke bank wajib? Padahal ke bank itu harus mempunyai catatan-catatan, harus mempunyai syarat-syarat. Kasih uang aja orang itu. Bepom 2,4 juta, terus dipotong menjadi 1,2 juta. Apa pertimbangannya? Baik. Mas Bima kayaknya sudah gatal ingin menyatakan insight-nya, tapi tahan dulu Mas Bima, kita harus jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Nanti saya akan kembali dengan pernyataan dari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita terlanjutkan kembali dialognya dan sekarang saya akhirnya ke Mas Bima. Mas Bima, 2 minggu PPKM-nya sudah berjalan, kemudian juga tadi nominal, kemudian juga rencana pelaksanaannya sudah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak termasuk dari sektor usaha mikro. Tapi kalau misalnya menurut Mas Bima sendiri selain dari timing pemberiannya yang dinilai telat, ini menurut Anda sebesar apa keterlambatan ini berpengaruh kepada kondisi masyarakat terdampak dari PPKM darurat yang nantinya juga akan diperpanjang ini? Ya, jadi PPKM darurat disebut tidak efektif karena masyarakat itu masih melakukan aktivitas di luar rumah. Ketika ditanya melakukan aktivitas di luar rumah, maka jawabannya harus mencari pekerjaan. Itu satu evaluasi. Kemudian yang berikutnya lagi, keberadaan PPKM darurat ini justru mengganggu distribusi barang. Ikatan Pedagang Pasar juga komplain bahwa barang-barang yang dikirim itu delay. Kemudian marketplace juga kurir-kurir barang yang dikirim itu juga delay ataupun terlambat. Begitu juga akan mengganggu ekspor dari barang industri. Walaupun katanya masuk sektor kritikal, Mas Bima. Kemudian kalau kita melihat dari sisi aktivitas pemerintah dalam memberikan bantuan, ini jadi catatan karena pemerintah sepertinya dalam kondisi darurat seperti sekarang, namanya juga PPKM darurat, tetapi bantuannya sebenarnya biasa-biasa saja. Sekali lagi, tadi ya, PKH itu nggak jauh beda dengan 2019. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang yang harus dilakukan, kita bisa melihat negara lain yang melakukan semacam lockdown, bahkan lebih ketat daripada PPKM, misalnya di Malaysia, mereka kreativitasnya ada ya. Inen ataupun kemudian penyewa yang ada di pusat perbelanjaan itu selama adanya lockdown, mereka memberikan subsidi. Nah ini kan tidak terjadi di Indonesia, sehingga kemarin terpaksa orang-orang servis HP misalnya itu terpaksa harus keluar di jalan raya. Karena apa? Karena mereka tidak disubsidi sewa pusat perbelanjaannya atau tinennya terus berjalan. Jadi harus ada kreativitas untuk membantu subsidi itu. Kemudian kalaupun UMKM didorong untuk melakukan digitalisasi, jangan hanya ngomong. Ya pemerintah jangan hanya kemudian memberikan himbauan, ini waktunya transformasi digital, waktunya kemudian mendorong kepada e-commerce. Tetapi bentuk bantuannya apa? Ya, harusnya diberikan subsidi internet 1 GB jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian juga diberikan subsidi ongkos kirim. Nah ini jadi kondisi yang darurat tetapi kebijakannya biasa saja, bukan kebijakan yang extraordinary. Sehingga kepatuhan masyarakat terhadap PPKM-nya rendah. Itu yang jadi catatan selama PPKM darurat ini.
Oke, kalau jumlah kemiskinannya sendiri seperti apa? Dengan adanya prediksi katanya September 2021 ini akan meningkat. Tapi seberapa meningkat, seberapa harus menjadi concern kita semuanya, Mas Bima? Saya kira sudah menjadi concern bahwa pada bulan Maret 2021 jumlah kemiskinan itu sudah meningkat 1,12 juta orang. Oke. Dan ini kalau dibandingkan dengan September 2021 tentu tekanannya semakin besar. Jadi prediksi bisa di atas 1 juta sampai 1,5 juta orang. Jadi kita harus antisipasi itu. Kenapa? Karena pada waktu awal pandemi tahun 2020 itu masyarakat masih memiliki tabungan dan simpanan maupun aset untuk dijual. Sementara selama perjalanannya ada 19 juta orang tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID. Ada yang kemudian masih karyawan tetapi tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dari perusahaannya juga ada, dan itu tidak sedikit. Sehingga mereka ini rentan jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah tadi pertanyaannya, apakah bantuan sosial yang memadai? Nggak cukup. Ya, bantuan sosial tunai itu 300.000 per bulannya. Jadi 300.000 sementara garis kemiskinan kita itu sudah 470.000 per bulannya. Jadi ini sama sekali nggak matching antara kebijakan dengan realita yang ada untuk antisipasi penambahan orang miskin baru per September 2021 ke depannya. Jadi ini momen krusial Juli, Agustus sampai dengan September. Kita nggak tahu perpanjangan PPKM-nya dilakukan beberapa kali. Itu yang masih kita tunggu sampai hari Senin besok ya. Oke, noted Mas Bima. Sebelum saya nanti akan tutup dengan pernyataan dari Bu Diah atau tanggapan dari Bu Diah, saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Tadi Pak Ihsan juga belum mengelaborasi seperti apa antisipasi, kemudian juga tindakan terlepas dari nanti pendapatan atau penyaluran bansos ini akan merata atau tidak ke sektor usaha mikro ke depannya. Tapi kalau dari Akumindo sendiri, apa saja antisipasi dan juga katakanlah gotong royong antara sektor usaha mikro ini dalam bertahan di tengah PPKM darurat ini? Tidak ada istilah gotong royong dalam usaha, tidak ada. Itu hanya lip service semuanya. Masing-masing mempunyai pasarnya sendiri, masing-masing mempunyai saingannya sendiri. Yang terpenting adalah kalau memang ini closing statement bahwa jangan diulangi lagi yang namanya keadaan seperti PSBB mengutamakan kesehatan daripada ekonomi. Ini harus sejalan seiring karena terang bahwa pemerintah dan DPR tidak mampu mencukupi anggaran untuk pada saat dilakukan PPKM darurat atau apapun namanya, tidak mampu. Diakui saja. Untuk itu maka yang ada adalah force ya, ini force untuk penurunan daripada nilai COVID atau kesehatan itu kepada kepatuhan dalam melaksanakan yang namanya prokes. Bagaimana caranya? Bukan menghimbau atau patuh. Tapi masyarakat Indonesia dengan menghimbau, mengawasi di setiap kerumunan. Mudah kok di setiap provinsi itu mengidentifikasi. Ya itu gunanya Satpol PP mengidentifikasi di mana kerumunan, di situ dia datang untuk menjadi piket, menjadi patroli. Nah, jadi PPKM ini sebenarnya tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ya, ini menjadi yang namanya kerugian yang luar biasa terhadap negara, terhadap usaha mikro dan seterusnya. Untuk itu maka harusnya dibuka beriringan sejalan, tetapi pengawasan terhadap penambahan COVID yaitu di kerumunan dan seterusnya itu harus dilakukan secara ketat. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Gitu. Oke, baik. Tidak tepat sasaran dan juga tidak tahu bagaimana akan penerapannya seperti apa ke depannya. Bagaimana ini Bu Diah untuk dari Komisi 8 DPR sendiri alarm ke depannya, kemudian juga bagaimana pengawasan pelaksanaan di lapangannya seperti apa, dan parameter kesuksesan kalau dilihat yang diharapkan oleh wakil rakyat ke depannya, Bu? Ya, jadi ini pertama ada kebijakan PPKM darurat. Lalu yang kedua ini berdampak terhadap ekonomi mikro kita, pelaku usaha ekonomi mikro. Dan pertanyaannya, apakah bansos bisa mengcover seluruh kebutuhan termasuk juga menjawab persoalan di ranah teman-teman yang berusaha di ekonomi mikro. Nah tentu bansos itu sifatnya bantuan dasar. Kalau itu menjawab semua kebutuhan, apalagi di ruang ekonomi, itu tentu butuh bantuan lain. Nah, tapi saya setuju dengan Pak Ihsan, kita perlu memberikan perhatian atau melihat dinamika yang ada, kita perlu memberikan bantuan yang menurut saya secara administrasi juga
sensitif terhadap krisis. Karena banyak jenis bantuan yang misalnya aksesnya apabila secara administrasi dalam kondisi normal itu tidak dimungkinkan cepat gitu ya. Nah, saya setuju dengan Pak Ihsan bahwa kita perlu memberikan perhatian khusus dan juga bantuan tersendiri terhadap para pelaku ekonomi mikro di tengah pandemi yang hari ini makin memburuk gitu ya situasinya. Selain juga persoalan kesehatan, kita juga punya persoalan ekonomi. Nah, apakah bansos bisa mengcover semua persoalan itu? Saya pikir tidak. Bansos itu sifatnya hanya dasar. Tapi apabila bantuan ekonomi itu, saya pikir itu perlu dibicarakan sebagai satu jenis bantuan khusus di luar bansos. Oke. Begitu, Mbak. Berarti kalau misalnya dalam pelaksanaan ke depannya ini ternyata tidak mencapai parameter kesuksesan yang diharapkan, apakah nominal kemudian juga mekanisme bansos tersebut bisa berubah, Bu? Saya pikir kalau bantuan ekonomi mikro itu di luar bansos ya. Bansos itu dia punya klaster bantuan sendiri. Ini kan dua ruang, bantuan sosial, satu bantuan terhadap pengusaha di ekonomi mikro. Entah sifatnya bansos atau sifatnya apa, saya belum tahu desainnya gitu ya. Karena ini beda ruang, menurut saya pembahasannya beda ruang. Nah, tapi concern kita terhadap bagaimana para pelaku ekonomi mikro ini bertahan di tengah pandemi, di tengah PPKM darurat, itu juga menurut saya perlu adanya terobosan kebijakan yang sensitif dan cepat gitu ya terhadap kondisi krisis saat ini. Jadi kita perlu banyak kreativitas atau intervensi kebijakan-kebijakan di tengah krisis yang melihat kondisi, konteks, dan dinamika di lapangan hari ini. Jadi jangan kaku gitu ya dalam mendesain satu kebijakan gitu. Oke. Semoga terobosan kebijakan tersebut terlihat konkret ya dalam pelaksanaannya ke depan. Tapi karena durasi kita sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih atas dialognya, kemudian juga insight-nya dari Mas Bima, Bu Diah, dan juga Pak Ihsan atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.